Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Yudi Nardi, dosen daring di Matematika Bisnis pertemuan ke-13. Kok nggak bisa diklik? Ya, bisa deh. Oke. Seperti biasa, kalau ada yang belum kenal saya, nama saya Yudi Yunardi. Tapi kalau mau lihat lebih detail tentang project saya ataupun tentang sertifikasi, bisa lihat di halaman LinkedIn saya. Ini foto waktu project di Bank Jabar ya. Oke, sekarang kita akan melihat materi tentang derivatif parsial pada fungsi multivariat. Jadi yang pertama kita akan membahas fungsi multivariat itu apa. Kemudian yang kedua representasi grafis fungsi bivariat dulu. Kemudian ketiga derivatif parsial dan interpretasinya. Keempat derivatif parsial orde kedua. Kelima metode optimasi fungsi bivariat. Keenam aplikasi optimasi fungsi bivariat. Ini kelihatannya banyak kan, ada 6, padahal enggak. Nih, dikit-dikit nih materinya. Coba aja kita lihat. Pertama nih ya, untuk yang fungsi multivariat dulu. Dari namanya, fungsi multivariat itu apa? Fungsi yang melibatkan lebih dari dua variabel independen. Disebut fungsi multivariat. Jadi kalau satu kan, sebenarnya satu nggak pernah dibilang mono sih, atau single. Dua itu bivariat. Lebih dari dua itu multivariat atau fungsi majemuk. Soalnya ada juga di internet saya lihat yang dia mengatakannya fungsi majemuk atau fungsi dengan beberapa variabel. Kalau itu sih ya biasa gitu kan. Ada beberapa metode kalkulus untuk menghitung nilai optimal, yaitu maksimum atau minimumnya. Pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan fungsi yang memiliki satu independen variabel. Nanti di slide berikutnya kita akan membahas tentang fungsi bivariat ya, yang melibatkan dua variabel independen. Nah, ini gambar latar belakangnya itu grafiknya. Jadi kalau misalnya dia dua bivariat, dia pasti grafiknya harus 3 dimensi. Karena kalau satu variabel independen, dia kan grafiknya 2 dimensi. Kalau dua, dia grafiknya 3 dimensi. Ini ada multivariabel. Nanti kita juga akan lihat tentang masalah ini saddle point, maksima biasa ya, maksima minima ya, maksimum minimum kan. Itu nggak ada yang aneh. Kemudian, udah nih, langsung kita ke yang kedua kan, representasi grafis dari fungsi bivariat. Bivariat itu berarti kan dua independen variabel kan. Sebuah fungsi yang melibatkan variabel dependen Z dan dua variabel independen X dan Y dapat dituliskan sebagai ini. Biasa nih kan, Z sama dengan F dalam kurung X, Y. Ya walaupun kita belum pernah dengar, cuman oke, ini nggak ada yang aneh nih. Sederhana nih, notasinya biasa ya. Sebuah fungsi dengan satu variabel independen memerlukan grafik dalam 2 dimensi. Untuk fungsi bivariat, dia memerlukan 3 dimensi gitu. Misalnya nih fungsi bivariatnya ini ya, Z sama dengan fxy 25 kurang X kuadrat kurang Y kuadrat. Dimana X itu antara 0 dan 5. Ini soalnya. Jadi ini bukan kaidah nih selamanya X harus segini, enggak. Ini soal X antara 0 dan 5 dan Y antara 0 dan 5. Untuk menggambar fungsi ini kita akan lihat titik perpotongannya. Yaitu di mana kalau Y sama dengan 0. Jadi kita mau lihat perpotongan dia di Y dan di X gitu loh. Kurang lebih itu cita-citanya, tujuannya. Sehingga fungsinya akan menjadi, ini begitu Y sama dengan 0, ini kan hilang nih kan. Berarti Z sama dengan 25 min X kuadrat. Jika kita masukkan X sama dengan 1 sampai dengan 5, kita akan mendapatkan nilai Z itu seperti apa? Dari tabel ini nih. Y 0 kan, X-nya ini dari 0 sampai 5. Jadi kalau X-nya 0, Y-nya 25, X-nya 1, Y-nya 24, X-nya 2, Y-nya 21, X-nya 3, Y-nya 16, X-nya 4, Y-nya 9, X-nya 5, Y-nya 0. Nah, ini udah ketemu koordinat nih kan. Jadi, ini kan gambarnya kurang jelas nih ya. Ini adalah Z, terus ini adalah X, ini adalah Y. Ini kan. Jadi kalau misalnya dia Y-nya 0, berarti dia grafiknya itu ada di sebelah sini kan. Di sebelah sini nih. Saya arsir ya, sebelah sini.
Karena Y-nya 0 kan, berarti pas begitu kita lihat dari angka ini nih ya, dari tabel ini. Begitu X-nya 0, Z-nya 25. X-nya 1, Z-nya 24. X-nya 2, Z-nya 21. X-nya 3, Z-nya 16. X-nya 4, Z-nya 9. X-nya 5, Z-nya 0. Dapat nih kurvanya kan? Udah jadi satu gambar di satu plane, di satu sisi, Kemudian kita akan buat kalau misalnya X-nya 0, tadi Y-nya 0 kan? Jadi fungsi awalnya kan jadi gini, karena X-nya 0. Kalau tadi kan Y-nya 0. Kalau X-nya 0 berarti Z sama dengan 25 min Y kuadrat. Sama kayak tadi kita bikin tabel untuk Y dari 0 sampai 5. Kebetulan ini sama, karena kan fungsinya sama, cuman beda huruf nih ya. Ini dari 0 sampai 5, hasilnya dari 25 sampai 0. Jadi, nah kita lihat yang ini dulu nih ya grafiknya. Kita ngelihat grafik yang ini dulu. Jangan yang ini, ntar langsung panik ngeliatnya. Ini kan tadi udah ya, yang ini tadi kita udah bikin. Nah sekarang kita bikin yang di sisi sebelah sini. Tapi sama dia kan, karena tadi fungsinya sama, tabelnya sama. Dapat nih, oke udah dapat. Kemudian sekarang yang sini kan. Nah habis ini 2 udah dapat, tinggal yang bawah dong, ya enggak? Yang bawah bikinnya gimana? Nah kita lihat di sini. Kalau kita buat Z-nya 0, karena kita membuat yang di bawah kan, fungsi awal akan berubah menjadi apa? 25 sama dengan X kuadrat tambah Y kuadrat, ya kan? Kan fungsinya gini nih, orinya mana nih? Orinya ini kan, berarti kalau ini 0, berarti kan ini berdua pindah ke kiri, jadi X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan 25. Nah, udah dapat. Tinggal kita masukin nih, X-nya dari 0 sampai 5, dan Y-nya dari 0 sampai 5. Jadi kalau pas begitu nih X-nya dimasukin nih kan, X-nya dimasukin 0 nih sini, dapat Y-nya 5. X-nya dimasukin 1, Y-nya 4,9 dan seterusnya. Yang Y juga gitu, sama nih, dimasukin 0, 5, ini basically sama, karena kan ini juga cuman beda huruf aja ya. Nah begitu kita udah dapat, kita tinggal lihat nih, tadi kan di sini Z, saya lupa di sini gambarnya nggak jelas ya. Ini kan atas Z, ini X, ini Y, ya. Berarti yang ini misalnya pas X-nya 0, X-nya 0, Y-nya 5. Jadi pas gini, X-nya 0, Y-nya 5. Di sini kan. X-nya 1, Y-nya 49, somewhere sini. Ini loh, ini kan 49, terus 46, terus 4, terus 3, terus 0. Jadi ini kurvanya. Gitu, oke? Atau kalau mulai dari Y juga bisa, dari sini, sini gitu kan. Tapi ini apa? Tadi saya ngelihatnya contohnya tuh dari tabel yang ini. Dapat kita sketsanya udah 3 sisi ya, berarti udah bisa dibikin gambar kurva 3 dimensinya. Kan awal dari sini nih, awal yang ini yang pertama, ini yang kedua, yang ketiga itu yang ini kan. Nah begitu udah selesai, misalnya ya, tadi kita buat yang ini, nah udah. Kalau nanti di soal biasanya si dosen kan pengen buat dong yang bagus arsirannya, rendernya lah bahasanya kan yang keren. Nah ya kita buat kayak gini nih kan, buat ininya gini tuh kan, kemudian buat ininya gini, udah itu aja intinya. Jadi kan di sini kalau mau ditambahin angkanya kan, ini pas X1 tadi ya, mungkin ini gambarnya kurang bagus ya, ini pas X1 di sini, pas X2 di sini, pas X0 di sini. Cuman kita pengen ngasih tahu angkanya aja gitu, biar gambarnya terlihat 3 dimensi. Oke? Itu untuk representasi grafis fungsi bivariat. Udah yang ketiga sekarang, derivatif parsial dan interpretasinya. Oke, derivatif parsial dan interpretasinya. Untuk fungsi dengan satu variabel, derivatif merupakan laju perubahan instan. Ingat waktu di pelajaran sebelumnya kita udah belajar mengenai laju perubahan instan sama laju perubahan rata-rata. Kenapa ini laju perubahan instan?
Ini refreshing sedikit ya. Jadi kan kalau dia ini kan kurva, kita ngomongin fungsi apa kuadratik atau apapun yang grafiknya dia bentuknya, kok nggak mau grafiknya bentuknya kurva. Kalau grafiknya bentuknya garis, dia slope-nya, gradiennya di mana, di titik manapun konstan, sama, ya enggak? Kalau di kurva enggak. Makanya kenapa waktu itu saya bahas mengenai konsep limit. Dan waktu itu kita kenapa ingat yang masalah secant line ya, sama tangen line ya kan? Yang waktu itu kalau misalnya dia semakin mendekat ke sini, sehingga delta X mendekati 0 gitu kan. Jadi kenapa dia perlu aproksimasi? Karena waktu kita ngomongin slope di kurva, kita sebenarnya nggak tahu dia ada di titik mana, ya kan? Garis pun begitu, cuman kalau yang garis, mau dia dimanapun, slope-nya sama kan, gradiennya sama. Kalau di kurva kan enggak, ya enggak. Makanya di sini dia merupakan laju perubahan instan. Berarti kalau instan itu kan waktu itu saya kasih analoginya adalah antara income statement sama balance sheet. Kalau balance sheet kan apa, snapshot kan pada satu saat satu titik tertentu gitu kan. Kalau income statement kan durasi gitu ya. Nah ini sama. Ini adalah laju perubahan instan, bukan laju perubahan rata-rata. Dia melihat di satu titik, walaupun titiknya di mana, there's no way we can tell gitu. Kita nggak bisa tahu. Tapi that's why makanya kan kita ngomongin ini kan, limit mendekati 0. Karena kita nggak tahu, walaupun kita tahu dia ada di satu titik, tapi nggak tahu which one. Nggak tahu yang mana gitu ya. Nggak tahu yang di sebelah mana. Dan karena hal itu, kita juga nggak bisa bilang, oh gradiennya misalnya selalu segini, misalnya selalu C atau konstan gitu. Nggak. Kalau garis kan iya, kalau ini kan nggak. Itu tadi maksudnya. Kok Pak, kenapa laju perubahan instan? Nah, ini tadi penjelasannya. Pada variabel dependen terhadap perubahan pada variabel independen. Ini biasa nih ya. Dari zamannya fungsi Y sama dengan bla 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 X juga kayak gini kan. Jadi ini ada perubahan di variabel apa? Independennya, dia berpengaruh ke variabel dependen. Walaupun di sini maksudnya laju perubahan instan, dia pengen ngasih tahu aja bahwa ini kurva loh ya, di kurva. That's why makanya tadi kita sebelumnya kita ngomongin limit untuk apa, untuk gradiennya. Sebelumnya kita ngomongin kita nggak tahu dia di titik mana gitu kan, tapi kita tahu bahwa kita pas ngomongin tentang ini derivatif itu, kita ngomongin derivatif itu kan basically sebenarnya kan sama dengan M gitu ya, sama dengan slope-nya. Kita ngomongin di satu titik tertentu, walaupun kita nggak tahu di mana. Oke, untuk fungsi bivariat terbagi dua derivatif partial. Keduanya masing-masing merupakan laju perubahan instan dari variabel dependen terhadap perubahan pada variabel independen secara terpisah. Jadi kalau misalnya tadi ada Z, ini kan Z fungsi X dan Y, ini masing-masing itu dia bisa diderivatifkan secara parsial terpisah nih. Masing-masing merupakan laju perubahan instan sendiri-sendiri nih ya, terhadap variabel independen secara terpisah. Jadi ini ada derivatif parsial dari X-nya, itu dilambangkan sebagai rho Z per rho X, atau yang singkatnya ini aja nih ya. Soalnya ngeliat ini pertama susah bikinnya ya, ngetiknya di PowerPoint. Yang kedua ngeri juga kalau orang, saya sih bisa aja gitu ya biar kelihatan sok pinter gitu kan. Pakai yang ini nih biar kelihatannya kayak kalkulusnya advance gitu kan. Enggak, pakai yang ini aja karena toh ini juga lebih cantik kelihatannya gitu kan, dan lebih gampang juga gitu di PowerPoint-nya. Dan ini makan tempat gitu loh. Lihat barisnya yang diambil di atas sama di bawah gitu kan. Kalau ini kan nggak terlalu teknis sih ya. Oke, kemudian yang kedua, derivatif parsial terhadap X dilambangkan sebagai rho Z per rho Y. Salah nih, ini harusnya Y ya. Atau FY. Sebentar, kita ganti aja dulu sekarang. And show, discard aja ya, biar nggak berantakan. Y. Save dulu, menghindari terjadi apa-apa. Lama ya. Oke. Balik lagi. Jadi derivatif parsial Y dilambangkan sebagai rho Z per rho Y atau FY. Selanjutnya kita akan menggunakan notasi Fx dan Fy untuk notasi derivatif parsial. Oh iya jelas ya kan.
Ngapain gitu kita pakai ini? Kecuali kalau pengen kelihatan cendekiawan gitu ya, pengen kelihatan lebih pandai mungkin pakai ini. Tapi enggak, saya nggak mau. Capek nulisnya. Karena harus apa? Ke bagian notasi lagi bla 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 gitu kan. Dan gitu juga dia makan banyak tempat. Alasan aja itu emang. Oke, derivatif parsial dan interpretasinya. Dengan melihat fungsi Z sama dengan f xy, derivatif parsial dari Z terhadap X pada xy adalah, nah ini ya, jadi kalau misalnya, ini pas begitu kita buka slide ini terus, aduh ketemu limit lagi bla bla bla. Enggak, tenang aja. Ini emang bacot aja ini, kalau orang bule ini pengen ini biar kelihatan pintar gitu. Nanti kita lihat di slide berikutnya. Itu caranya gampang banget. Ini tuh biar biar orang awam kalau ngeliat, kayak pinter banget ya, wah gitu. Nah, bear with me gitu ya. Lihat aja dulu nih. Fx itu adalah limit dari delta x mendekati 0. Kenapa ini? Ingat yang tadi saya bilang yang kurva gitu ya, ada secant line gitu kan, ada tangent line, dan ini delta x-nya. Ini ada delta x, dan aproksimasi ini akan semakin akurat ketika ini benar-benar delta x-nya mendekati 0. Itu ada ya di pertemuan sebelumnya. Ini kenapa jadi limit delta x mendekati 0. Kemudian ini apa nih? Fungsi x plus delta x, y. Kenapa gitu? Kan kita lagi ngelihat nih perubahan di delta x. Berarti delta x dia berubah dari x menjadi x aksen. Selisihnya berapa? Selisihnya adalah delta x. Makanya di sini dibilangnya kan x plus delta x. Tadinya kan dia cuma x, y. Menjadi x plus delta x, y. Y-nya dibiarin aja nih. Dianggap konstan. Bukan konstan sebenarnya, tapi dianggap tidak berubah. Nah, itu bahasanya ya. Dianggap tidak berubah. Ini kalau kalian ingat, ini rumus apa tuh? Difference quotient kan, kalau nggak salah ya. Tapi anyway, udahlah, itu masalah bahasa, masalah kita ngeliat aja. Pokoknya nih fungsinya adalah gini. Kenapa dia x plus delta x, y? Tadinya kan x, y, karena dia di derivatif kan, dia berubah gitu. Jadi x plus delta x, y. Dikurang dengan fungsi x, y yang ori. Dibagi dengan delta x-nya. Dengan menganggap limit itu ada, ya iyalah, ini cuma teori aja ini ya. Sedangkan derivatif parsial dari z terhadap y, kalau tadi ini kan x kan, ini yang berubah sekarang y-nya kan, x-nya konstan nih. Jadi y plus delta y. Ini tetap sama, bawahnya delta y. Oke, udah gitu doang kan. Yang ini fx, yang ini fy. Limitnya delta x mendekati 0, delta y mendekati 0. Oke. Dia cuma pengen ngasih tahu itu aja. Ini jadi apa? Bacot panjang lebar itu cuma pengen bilang, oke, ini notasinya kayak gini. Jadi kalau misalnya kalian pengen menjelaskan, nggak, jangan pakai kata-kata, pakai ini. Biar kelihatan kayak profesor gitu, biar kelihatan orang ngeri gitu kan. Susah gitu. Sebenarnya nggak susah ini. Mau lihat gimana? Ntar sini. Nah, kita langsung di soalnya biar kelihatan betapa mudahnya ini. Ini contoh derivatif parsial. Mana kursornya? Ini dia. Ini sebuah fungsi ya, fx sama dengan 3x kuadrat tambah 5y pangkat 3. Untuk mencari derivatif parsial terhadap x, kita menggunakan pendekatan limit. Ya kayak tadi nih kan, ini loh yang ini limit bla bla bla, ini limit ya kan. Oke, pendekatan limit. Pertama-tama difference quotientnya adalah ini ya. Ini apa? Ini yang tadi nih kan, kayak di slide sebelumnya. Kemudian kita masukin nih 3. Jadi kita masukin di persamaan ini. Tapi ini x-nya diganti dengan x plus delta x gitu ya. 3 dalam kurung x plus delta x pangkat 2 nih ya, pangkat 2. Tambah y-nya nggak berubah dong, 5y kuadrat dikurang persamaan yang ori yang ini ya. Dibagi delta x, oke. Dapat nih. Ini tinggal dieksekusi gitu ya. Ini kan kalau dieksekusi kan jadinya x kuadrat plus 2x delta x plus delta x kuadrat ini kan. Ingat ya, kalau misalnya refreshing lagi, a plus b kuadrat itu kan jadinya a kuadrat plus 2ab plus b kuadrat. Ini kan kalau nggak salah zaman SMA nih kan. Ya nggak? Mana tadi? Ini ya. Dapat. Udah, dia masih dikurung karena dia mau dikali 3 nantinya kan. Ini plus 5y pangkat 3 masih sama. Dikurang, ini dikeluarin kurung nih. Berarti kan ini ke sini minus, ini ke sini juga minus. Jadi min 3x kuadrat min 5y pangkat 3. Jadi
Kalau ada yang kayak gini-gini, mendingan pakaiin kurung dulu, jangan langsung, karena takutnya suka kepleset kita. Kita pas dibuka kurung ternyata apa ini tetap plus, padahal ini kan dikali ini minus dong, ya enggak? Sering kepleset di situ. Lihat ya, ini minus dan minus ya. Oke. Kemudian begitu udah, ini 3x, ini 6x, nih ya kan? Ini 3x. Ini 3x hilang nih kan? Ini berdua hilang. 6x delta x nggak hilang. 3x pangkat 2 nggak hilang. Ini sama ini hilang. Sisalah 6x delta x sama 3x pangkat 3 delta x pangkat 2 dibagi delta x. Oke. Ini semua dibagi delta x ya. Dapatlah 6x tambah 3 delta x, ya enggak? Oke. Jadi partial derivatifnya adalah ini ya, fx limit delta x mendekati 0, fx-nya per delta x itu adalah nih 6x plus 3 delta x. Limit mendekati 0. Kita mau selesaikan persamaannya, kita anggap delta x-nya 0, berarti kan ini hilang, sehingga hasilnya adalah 6x. Gitu. Perlu diingat pada saat kita melihat efek dari perubahan x, yaitu delta x, y dianggap konstan gitu ya, atau tidak berubah. Karena kalau ngomongin konstan takutnya ada yang kepleset, dia kira tuh C konstanta, padahal bukan. Oke. Ini yang sekian panjang ini sama aja yang kemarin kita udah lakuin yang singkat gitu ya. Jadi apa? Derivatifnya apa? Ini dikali ini 6, x-nya adalah 2 kurang 1 sama dengan 6x. Sama kan nama ini gitu. Nggak, ini cara yang panjang aja biar kelihatannya pandai gitu loh. Ya kan? Apalagi ntar kalau di ujian mungkin siapa tahu ada dosen yang iseng kan, coba sebutkan caranya yang panjang ya, yang begini bla 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 gitu. Kalau kita cuman gini aja ntar takutnya kalau dosen yang gahar gitu kan, wah salah gitu kan, mana caranya gitu ya nggak? Oke. Lanjut. Tadi derivatif parsial terhadap x. Sekarang kita akan lihat derivatif parsial terhadap y dengan cara yang sama. X-nya tidak berubah, y-nya plus delta y. Ininya persamaan yang ori, bawahnya delta y. Ini ya, 3x kuadrat. Ini x-nya nggak berubah, y-nya berubah kan, 5 dalam kurung y plus delta y pangkat 3. Ini persamaan yang ori, ini delta y. Nah, ini kalau dikali 3, di pangkat 3 beda lagi nih ya. Ini yang dalam nih, waktu di pangkat 3, dapat y pangkat 3, 3y kuadrat delta y, 3y delta y kuadrat tambah delta y pangkat 3. Oke. Ini nanti bisa dikeluarin, tapi yang pasti sebelum itu, ini sama ini coret dong, ya enggak? Ini berdua coret dong, ya kan? Tinggallah nih, 5 kali 3 ini 15 nih kan? Berarti 15y kuadrat delta y, 15y delta y kuadrat, plus 5 delta y pangkat 3. Udah tinggal ini sisanya ya, dibagi dengan delta y. Ini kan bisa nih, coret, nih coret 1, nih coret 1. Berarti sisanya 5y kuadrat plus 15y kuadrat plus 15y delta y plus 15y kuadrat. Ini kan tadinya kuadrat, sisa 1. Ini tadinya pangkat 3, sisa 2. Sini ya. Karena kan semua dibagi delta y. Partial derivatifnya adalah fy limit delta y mendekati 0, fungsi x, y dibagi delta y, limit y mendekati 0 sama dengan ini yang tadi di atasnya, 15y kuadrat plus 15y delta y plus 15 delta y kuadrat. Begitu kita eksekusi, delta y mendekati 0, ini masukin 0 di delta y-nya. Ini hilang, tinggal 15x kuadrat. Kenapa x sih? Ini kan y, gimana? Apa tadi? Pernah sebenarnya kalau dengan rumus yang ini, kalau kita mau cari y-nya dapat, taruh daripada ntar lupa ya. Discard, ini adalah y, mana dia? Kenapa jadi x tiba-tiba? Suka gitu. Inilah makanya kenapa kalau suka copas. Taruh, ya ngeles saja. Iyalah, nggak ngeles mah nggak jadi pemimpin. Mana dia? 15 y pangkat 2. Again sama kayak tadi ya, kalau kita mau lihat ini sebenarnya ini kan, iya kita ini aja biar bisa dicoret-coret ya. Itu kan sama aja dengan kalau kita derivatif yang selama ini kita lakuin kan. Ini kan dikali dengan ini dapat 15. Y pangkat 3 kurang 1 sama dengan 15. Y pangkat 2. Ya enggak? Jelek banget tulisannya. Mana tadi? Ini dia.
Perlu diingat sama kayak tadi, ketika kita melihat efek dari perubahan Y, yaitu delta Y, X-nya dianggap konstan. Oke. Hap. Interpretasi dari derivatif parsialnya ada hubungannya dengan slope dari garis tangen. Iyalah. Slope interpretasi dari Fx dan Fy. Jadi kalau Fx itu adalah notasi umum dari slope tangen dari semua kurva yang paralel dengan area XZ. Apa nih maksudnya? Ini inget loh yang tadi kita gambar tuh. Sebenarnya cuma pengen bilang itu doang nih. Emang kadang-kadang suka sok-sok bikin bingung biar kelihatan susah gitu loh ini pelajarannya. Area XZ. Nah, ingat tadi kan areanya yang mana nih? Oke. Area XZ nih, area XZ berarti ini dong areanya kan. Ini area XZ kan, yang ini kan. Itu. Jadi kalau itu ingat ya kita apa? ZX ya. Nanti saya gambarnya di slide yang depan deh. Ini soalnya mundurnya kebanyakan. Mana tadi ini ya? Berarti kan gini nih, hub Z X kenapa X-nya gini? X Y ya. Fx adalah notasi umum dari slope tangen dari semua kurva yang paralel dengan area XZ. Oh, kok XZ sini sih? Maaf. XZ ya, XZ tuh di sini. Ini XZ ya. Berarti Fx itu adalah untuk kurva semua yang ada di sini, sebelah sini nih ya. Tara Fy adalah notasi umum dari slope tangen dari kurva yang paralel dengan area YZ. Ini. Udah dia cuma pengen bilang itu doang sih. Sebenarnya nggak penting juga ini. Nggak ada kegunaannya untuk memecahkan soal gitu. Mungkin ada ntar kalau soalnya dibikin susah banget gitu ya. Kalau pas ada dosen yang iseng gitu. Derivatif parsial Fx memperkirakan perubahan pada Z terhadap perubahan pada X dengan asumsi Y konstan. Jadi derivatif parsial Fx yang ini ya. Dia memperkirakan perubahan pada Z yang terjadi karena apa? Karena ada perubahan pada X gitu. Jadi kan ini X ini berubah menjadi apa? Berubah menjadi X ini kan. Dia di dalamnya itu kan adalah X plus delta X. Deltanya asik, hancur. Plus delta X kan. Nah karena dia berubah, ini kan variabel independen kan. Dia berubah otomatis variabel dependennya si Z-nya pasti bakal berubah dong. Ya berubah-ubah gitu kan. Nah, dengan asumsi ini Y-nya konstan gitu. Sedangkan derivatif parsial Fy memperkirakan perubahan pada Z terhadap perubahan pada Y dengan asumsi X-nya konstan. Jadi kalau tadi X yang berubah, sekarang Y yang berubah menjadi Y aksen, which is Y aksen itu adalah Y plus delta Y. Karena dia berubah variabel independennya, si Z sebagai variabel dependennya pasti dia ikut berubah-ubah juga gitu kan. Ini kan berubah, entah berubah jadi apa, justru itu kita cari kalau Z-nya. Pak, kenapa Z bukan berubah jadi delta Z? Enggak, justru kan ini karena variabel independen. Ini kita cari perubahannya apa. Kita nggak menyebut dia sebagai delta Z. Karena kita di sini yang ngelihat kan yang bisa kita pantau adalah si variabel independennya, either itu X atau Y gitu. Efek perubahannya adalah nanti di Z ini yang kita cari. Karena kan biasanya persamaannya kan yang tadi kan Fx, Y gitu kan. Atau enggak sama dengan Z, sama dengan bla 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 gitu kan. Itu maksudnya. Oke. Nah, ini pas waktu kemarin di kelas juga kelihatannya susah kagak. Ini kan ingat ya, sama dengan tadi pas yang di bagian pertama yang representasi grafik dari fungsi bivariat itu. Ini dia cuma pengen bilang interpretasi lain dari derivatif parsial adalah interpretasi laju perubahan instan. Ini udah, ini cuma ngulangin aja. Derivatif parsial dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan pada variabel dependen dengan melihat perubahan pada salah satu variabel independen. Iya, ini juga udah. Ini cuma kayak kesimpulan aja. Misalnya, Fx dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan pada Fx Y. Iya, dengan melihat perubahan pada X, dan Y dianggap konstan. Ya tadi udah sih, ya kan? Di sini juga udah, gitu. Dan ini saya ngambil semua langsung dari textbooknya si Butnik gitu ya. Karena emang diulang-ulang dengan harapan biar jadi inget gitu kali ya. Tapi kan kelihatannya jadi kayak susah gitu. Kayaknya banyak, padahal sebenarnya ini enggak. Ini cuma diulang-ulang sama kayak yang tadi. Derivatif parsial Fy dapat digunakan untuk memperkirakan perubahan pada Fxy dengan melihat perubahan pada Y, dan X dianggap konstan. Jadi bacanya jangan perubahan pada X dan Y dianggap konstan, Pak. Oh enggak, perubahan pada X aja. Ambil napas, dan Y dianggap konstan. Jadi pas perubahan pada X, ambil napas, Y-nya konstan. Perubahan pada Y, ambil napas, X-nya konstan. Oke.
Pak, ini apaan? Tadi gambarnya nggak ada begini-beginian. Enggak, ini biar cantik aja, dikasih garis-garis panah gini kan. Sebenarnya nggak membantu apa-apa kok ini. Dia cuma ngasih lihat, oh iya ini ngasih reminder. Oh iya, inget nggak yang kemarin yang pas lagi gini ini kan ada apa garis tangan. Kok nggak kok nggak menyentuh? Ini dia. Anggaplah ini menyentuh ya. Garis tangan gitu kan. Ini loh, ini garis tangannya, garis tangannya, garis tangannya, garis tangannya. Udah gitu doang. Ya tergantung kalau ntar pas di soal gitu ya di UAS suruh gambar, ya udah gambar sih gitu aja. Di titik mana Pak? Ini aja, ini kan pas X-nya 1, X-nya 0, X-nya 3 gitu kan. Atau pas di sini pas Y-nya 3, Y-nya 1, Y-nya 0. Gambar pas di sini aja perpotongannya gitu. Oke. Kemudian ini juga udah ada judulnya kok di sini. Tangen slope representation of partial derivatives. Udah yang keempat aja loh, ya kan? Walaupun banyak tapi cemen-cemen ini, singkat-singkat. Oh ya, itu tadi ya. Kelihatannya bikin bingung. Ini pas yang di textbooknya, oh bercecer ini panjang lebar. Cuman pas saya lihat, ya apa sih ini cita-citanya? Orang cuman gampang gitu, apa ininya cuman penjelasannya berecet segala macam gitu. Again ini biar kelihatan pintar gitu. Jadi membuat orang lain ngeri, jadi susah gitu kan. Jadi pas kita ngomong semakin orang nggak tahu semakin enak gitu. Wah, gitu ya. Sebenarnya menjijikan sekali itu. Karena gampang gitu ini loh. Makanya kenapa saya sering perhatiin gitu kan pas ini, dan karena kan saya juga dulu ngambil ya. Satu hal lagi yang harus amat sangat diperhatikan either dari dosen ataupun dari mahasiswa. Itu kita termasuk saya atau dosen lain atau pemateri lain yang ada di internet itu sering salah kalau dia nggak mereview. Makanya kenapa nih begitu saya habis ngasih materi di kelas, saya ulang lagi di sini. Kelihatan tadi kan dapat salahnya kan? Ingat gak tadi ada yang X harusnya Y gitu kan? Nah itu kalau nggak direview dalam waktu cepat, orang udah langsung belajar yang salah. Jadinya ketanam hal yang salah kan? Itu yang saya alamin dulu gitu kan. Makanya saya mau marah mau gimana. Makanya pasti lihat kan, ah kampret. Kirain dulu matbis tuh susah, nggak ada susah-susahnya. Cuman karena orang sering kepleset, akhirnya kalau yang kepleset mahasiswa oke, bisa dikoreksi dosen. Kalau yang kepleset dosen, satu kelas mahasiswa salah semua. Benar nggak ya? Kecuali kalau mahasiswa yang ini ya, yang emang udah social intelligence tinggi, jadi dia nggak terlalu percaya sama dosen gitu kan, tinggal lihat ini kayaknya salah nih yang ini. Tapi kalau orang kayak saya yang benar-benar ya kalau bahasa naifnya dibilang gullible gitu ya. Saya benar-benar terima apa yang dikatakan dosen 100% saya langsung telan. Wah, itu bahaya tuh. Apalagi di matbis ya. Bahaya sekali. Karena siapapun mau dia gelarnya profesor kuadrat pangkat 3, PhD atau apa. Ini kalau soalnya karena terlalu remeh, kepleset. Ingat yang saya selalu bilang ya, orang kepleset karena kerikil. Nggak ada yang kepleset karena gunung, karena candi, karena meteor, karena planet. Nggak ada gitu. Kepleset karena kerikil. Apalagi yang udah profesor lihat kan, ih cemen. Makanya dia kerjain biasa aja gitu. Mungkin kapasitas otaknya dia yang dipakai cuma 0,00005% gitu kan. Akhirnya namanya kepleset mah semua orang kepleset ya nggak. Bacot banyak amat orang mau ngomongin. Yang keempat, derivatif parsial orde kedua. Orde pertamanya yang mana Pak? Yang tadi ini, yang ini kita omongin ini semua orde pertama nih. Ya dong, kita baru melakukan derivatif parsial pertama, melakukan derivatif parsial sekali, itu namanya yang pertama, dasin, ya kan? Nah ini yang kedua. Untuk fungsi dalam bentuk f, x, y ada 4 turunan kedua. 4 turunan kedua ya. Jadi turunan keduanya ada 4. Bukan 4 turunan kedua, tapi ada 4 nih, ambil napas, turunan kedua yang berbeda. 2 turunan parsial murni ya, nih 2 turunan parsial yang half blood ya, yang partial mix. Yang murni dinotasikan dengan fxx sama fxy. Jadi dia murni x aja, murni y aja. Turunan parsial murni terhadap x yaitu fxx diperoleh dengan memproses fx dulu, baru diturunkan lagi terhadap x, maka dapatnya fxx. Demikian juga dengan fyy diperoleh dengan cara memproses fy dulu baru diturunkan lagi terhadap y. Ya sih logiknya gitu doang kan. 2 turunan parsial mix yaitu apa nih? Fxy dari namanya aja kan. Turunin terhadap x dulu baru y. Kalau fyx diturunin terhadap y dulu baru
X. Turunan parsial mix fx y diperoleh dengan cara memproses fx dulu baru kemudian menurunkan apa nih? Fx baru kemudian fy ya. Yx itu y dulu baru x. Wah, ketukar-tukar ini. Ini copas nih dari atas nih, maaf ya. Biasalah, emang bacot, emang suka ngeles. Iyalah, gila apa? Nggak ngeles kita nggak jadi pemimpin. Mana tadi? X dulu baru kemudian bener kok. Diperoleh dengan cara memproses fx dulu baru kemudian menurunkan si fx itu terhadap y. Ini udah bener ini. Wish. Demikian juga dengan fyx diperoleh dengan cara memproses fy dulu baru kemudian menurunkan fy terhadap x. Itu nggak ada yang salah sini. Ini notasinya emang benar gini. Ini jangan ini ya. Jangan bingung ya. Ini fx dulu diproses diturunkan sekali ya terhadap x. Baru yang fx ini diturunkan terhadap y. Makanya jadinya kan fxy. Nah kalau fyx dia memproses si fy dulu. Udah jadi fy-nya diturunkan terhadap x. Nah, di sini ada yang menarik yang ini harus diingat karena ini emang penting nih ya. Mana kursornya? Ini dia. Young's Theorem. Dua turunan parsial mix fxy dan fyx itu sama. Oke. Jadi fxy sama dengan fyx. Kok bisa sama, Pak? Emang sama. Ini namanya juga teorinya dia. Kalau mau ini tanya sama dia lah, sama si yang ini. Enggak sih, sebenarnya panjang itu jawaban daripada antara ini ya. Misalnya bisa aja gitu kan, dikasih tahu karena rumusnya pasti berantakan ini kan. Ntar yang lain lihat, yang nanya satu, mungkin yang senang satu ngeliat, tapi yang lain sisanya pada ngeri semua kan. Aduh pak, ntar keluar nggak pak ini soal? Ya enggak lah, ini kan cuma ada orang iseng nanya kan. Apa tadi? Fx dan fyx nilainya sama pada kondisi di mana normal keduanya adalah continuous. Ini biasa, ini emang kondisi yang selalu exist gitu ya. Kecuali kalau ntar kalian emang benar-benar ngambil kalkulus tingkat tinggi bla 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 atau apa segala macam. Tapi kalau di sini selama di matbis ini normal kondisinya. That's why makanya kenapa selalu fxy sama dengan fyx. Isi Young's Theorem ini ya. Oke. Daripada parsial ini cuman reiterate lagi, ini cuma refreshing lagi. Singkatnya prosedurnya adalah sebagai berikut. Turunan parsial pertama fx diturunkan terhadap x menjadi fxx. Ini yang murni pertama ya. Fx diturunkan terhadap y jadinya fxy. Turunan parsial mix. Fy diturunkan terhadap y dapatnya fyy. Turunan parsial murni kedua. Fy diturunkan terhadap x dapatnya fyx sesuai sequence-nya ya, turunan parsial max. Fx terhadap terus y berarti fxy, fy kemudian turunkan terhadap x jadinya fyx gitu. Oke. Contoh contoh derivatif orde 1 dan orde 2. Tentukan turunan pertama dan kedua dari fungsi ini. Pertama dulu dong, pertama kita udah tahu kan? Apa nih? Fx berarti kan 24x kuadrat dikurang 8xy ini ya. Kemudian yang fy berarti ini adalah ini jangan kepleset nih ya. Kalau kita turunin terhadap fy, ininya kita jangan lihat. Jadi bukan berarti ntar jadi y kuadrat, enggak. Y-nya kan pangkat 1 kan. Berarti min 4, y-nya tadinya pangkat 1 jadi pangkat 0, hilang dong y-nya. Min 4 ini dianggap konstan nih, x-nya jadi min 4x kuadrat. Ingat ya, ini hati-hati di sini ya. Kemudian ya ini standarnya 30 y kuadrat biasa. Oke. Turunan kedua, fx diturunkan terhadap x. Ini tinggal lihat aja. Jadi kita udah nggak usah lihat masa lalunya fx nih. Kita lihat aja fx-nya yang sekarang. Turunin lagi, biasa dong, cemen kan. 48x. Ini berapa? 8y. Aduh, gampang. Fy, nggak usah lihat masa lalunya fy. Lihat aja fy-nya sekarang gimana. Turunin lagi berapa? Ya x-nya nggak ikut dong, namanya juga turunan y kan. X-nya biarin nih. Berarti tinggal 60y. Udah dapet. Sedangkan yang mix, ini kan yang pure blood tadi kan. Yang mix gimana nih? Kalau dari x diturunin y-nya jadi min 8x. Dari y diturunin dari y diturunin x-nya.
Apa sih? Dari Y doang kan kita mau YX ya. Apa? Bukan lihat sini, maaf. Dari Y diturunin X-nya adalah berarti min 8X. Coba lihat. Tara, sama kan? Ya enggak? Inilah dia si yang itu. Yang teorem. Iya, tulisannya bagus. Yang teorem ya. Oke. Kemudian, udah yang kelima aja ini. Coba ya. Metode optimasi fungsi bivariat. Again, kalau ngeliat ini, wow, langsung kayaknya susah pak, apalagi 3D ini kan ada mesh render segala macam. Coba lihat nih, ya, ini bacot emang nih, si orang bule cuman pengen biar keren aja kelihatan. Proses untuk menemukan nilai optimum dari fungsi bivariat mirip dengan fungsi dengan satu variabel. Oke, ya tadi udah. Relatif maksimum, sebuah fungsi z, yaitu fungsi fxy memiliki relatif maksimum pada x sama dengan a dan y sama dengan b. Pada semua titik XY yang cukup dekat dengan AB. Di mana AB ini lebih besar dari XY. Jadi maksudnya gimana? Ingat yang tadi yang konsepin limit yang ini loh. Ini gambar tangen ya. Tangen line ya. Terus waktu kita mau mengaproksimasi itu pakai apa? Ini gambarnya kurang di ini ya. Mau mengaproksimasi kan awalnya pakai ini kan. Begini. Ya gambarnya nggak terlalu bagus ya. Ini itu ya. Tapi pas di sini semakin dia mendekati semakin akurat kan. Sampai akhirnya si delta X-nya mendekati 0. Tapi tetap nggak 0 kan, mendekati. Ini yang dia mendekati 0 tapi nggak 0. Aproksimasi itu akan semakin akurat. Limit mendekati 0. Tapi tetap angkanya nggak sama kan? Tetap angkanya nggak sama. Jadi si AB-nya itu tetap akan lebih besar daripada XY-nya di sini kan. Ini AB yang di sini. Yang di sini adalah, ini titik ini adalah XY-nya. Tulisannya jelek kecil ya. Ini ya. Jadi sangat mendekati, tapi tetap kalau kita lihat ada bedanya kan. Kalau angka kan tinggal kita bilang aja perbedaannya berapa, 0,000000006, tetap ada kan 0,0000006-nya, walaupun mungkin negligible, sangat kecil sekali, cuman tetap dilihat sini kan ada perbedaannya. Dia cuma mau bilang itu doang. Ngeliat grafiknya kayaknya gimana gitu kan, dia cuma pengen bilang itu aja, bahwa sini kalau pas ini kita melihat fx sama dengan 0, pas di sini kita melihat fy sama dengan 0, itu aja. Itu untuk yang titik maksimum. Ini sama kebalikannya untuk yang titik relatif minimum. Fungsi zfx ini sama x ini sama semuanya yang cukup dekat dengan AB. Bawahnya ini sama semua, cuman ini untuk yang minimum. Karena di sini kan kurvanya kebuka ke atas. Kalau yang tadi kebuka ke bawah, gitu aja. Cuman pengen bilang itu aja, nggak usah terintimidasi dengan grafik atau apa. Dia cuma bilang sesuatu yang kita udah jelas di slide sebelumnya. Again, ini sama kayak ada di buku cetak. Nah, buku cetaknya kayak gini nih gambarnya. Kondisi yang diperlukan untuk titik ekstrim relatif, yaitu fx sama dengan 0, fy sama dengan 0. Yang fx sama dengan 0 di mana? Di sepanjang kurva AB yang ini ya. Nih, karena kan ini yang di plane yang ini ya. Di mana x-nya 0 kan? Kalau x-nya ada nilai berarti dia ke sini kan. X-nya 0 berarti kan x-nya either diantar ke sini, ya x-nya nggak ada, x-nya 0 kan. Jadi either ntar itu dia kurvanya ke sini, angkanya, atau ke sini gitu kan. Karena x-nya 0. Kemudian kalau yang y-nya 0, berarti dia bergerak di sepanjang kurva AC, kurva yang ini nih, ya kan. Karena y-nya 0 nih, berarti dia bergerak ke sini ataupun ke sini. Ya enggak? Oke. Gitu. Tapi sebelumnya ini biar seragam, ini sebenarnya nggak ada yang salah, cuman ini aja. Apa sih nanya-nanya mulu. Ini cuman pengen ini kita bikin jadi superscript supaya seragam sama yang itu. Sebenarnya tidak ada yang salah. Oke. Lama nih nge-save-nya. Oke, kemudian ini udah. Sekarang kita akan melihat contoh optimasi fungsi bivariat. Temukan titik kritis dari fungsi fxy yang ini ya. Kok 4x kuadrat minus 12x tambah y kuadrat tambah 2y minus 10.
Pertama, turunin sekali terhadap X ya. Berarti ini 8X kurang 12. FY-nya turunin sekali terhadap Y. Berarti ini 2Y plus 2. Oke. Nah, kemudian kita karena mau disuruh cari titik kritis kan, extreme point ya. Either itu minimum atau maksimum ya. Fx sama dengan 0. Apa dong nih kan? Sorry. 0 sama dengan 8x minus 12. 8x sama dengan 12, x sama dengan 3/2. Untuk Fy sama dengan 0, 0 sama dengan 2y plus 2, yang ini ya. 2y sama dengan min 2, y sama dengan min 1. Substitusikan kedua nilai ini ke dalam Fz yang ini. Ini ya, 3/2, min 1. Jadi 4 kali 3/2 dikuadratin dulu, baru dikali 4. Minus 12 kali 3/2 tambah min 1 pangkat 2 tambah 2 kali min 1 minus 10. Dapat nih ya, 9 kurang 18 plus 1 min 2 min 10 sama dengan min 20. Titik kritisnya adalah ini yang X, ini yang Y, ini yang Z ya. X-nya ini 3/2, Y-nya ini minus 1, Z-nya ini minus 20. Udah gitu doang. Ya kan? Nah, wah, Pak, apaan nih? Tenang aja, ini cuma ngasih tahu ada yang namanya saddle point, walaupun harusnya sih nggak dikeluarin di soal ujian ya. Ya kecuali kalau dosennya iseng banget ya. Ini cuma menunjukin fenomena. Fenomena apa tuh? Kalau ada kurva yang kayak gini, lihat yang kayak ini nih ya. Mana nih? Yang kayak ini. Lihat nih ya, AXB itu minimum ya, AXB minimum, DXC ini maksimum. Lihat ya. Jadi kan ada fenomena kayak gini. Kan kalau kita kemarin-kemarin lihat misalnya, oke, dia minimum. Misalnya kan ke bawah ke atas, oh dia maksimum, ke bawah gitu kan. Ini ada dua jenis dalam satu kurva. Oh bisa Pak? Oh bisa. Kurvanya kayak apa Pak? Persamaannya nih, Z sama dengan Y kuadrat minus X kuadrat. Itu si saddle point-nya, gambar yang sederhana yang bisa kelihatan tuh kayak gini ya. Tapi kalau kita mau ngeliat di Desmos itu bisa, saya udah buat. Ini tinggal kita klik sini. Nanti dia lari kurvanya. Kenapa gambarnya di monitor sana? Ya sudahlah. Ini dia. Ini gambarnya. Ini dari Desmos ya. Ini kita bisa lihat nih kan. Ini yang bawah. Kenapa dia bergerak-gerak nih ya. Ini minimum. Ini maksimum. Ini maksimum. Kemudian iya lo bergerak lagi. Ini minimumnya ya. Oke. Ya itu dia. Balik lagi kita ke Allah nanya-nanya. Balik lagi kita ke sini ke si saddle point ini. Nah kemudian ini tadi udah cuma mau ngasih tahu itu aja. Berikutnya kita mau ngelihat tes dari si critical point-nya ini. Jadi kayak tadi kan. Ini extreme point atau critical point kita udah tahu. Tapi ini apa nih? Maksimum atau minimum gitu kan. Nah sekarang jika titik kritis dari F terletak pada X asterisk, Y asterisk, Z, di mana semua titik derivatif parsial kedua adalah kontinu, yang ini ya. Maka D atau determinan dari si X asterisk, Y asterisk adalah, ini determinannya adalah si Fxx ya, terhadap X asterisk dan Y asterisk, dikali Fyy dari X asterisk Y asterisk. Ini berarti yang murni semua ya. Murni dikali murni dikurang parsial kuadrat. Kok kuadrat Pak? Yang X-Y apa YX? Kan X-Y sama YX sama. Jadi sama aja dengan Fyx dikali Fxy atau Fxy kuadrat atau Fyx kuadrat. Karena yang teorem ini applied di sini ya. Oke. Nih pertama, jika determinan dari si X asterisk, Y asterisk lebih besar dari 0, maka titik kritis itu adalah maksimum jika si yang murninya ini adalah negatif. Minimum jika yang murninya adalah positif. Kenapa ada suara ayam? Kemudian ini yang pertama ya. Yang kedua, jika determinan dari X asterisk, Y asterisk kurang dari 0, ini tadi lebih dari 0 ya, maka titik kritis adalah saddle point yang tadi ya. Jadi ada minimum ada maksimum.
Yang ketiga, jika determinan dari X asterisk, Y asterisk sama dengan 0, maka ini skopnya udah di luar dari matbis yang sekarang nih. Dibahasnya nanti kalau kalian mau ngambil jurusan khusus untuk si matematik ini ya, kalkulus tingkat tinggi atau apalah, itu baru ntar bisa dipecahkannya di situ. Kalau di sini nggak bisa. Tapi ngomong-ngomong, ini tadi biar seragam aja. Ini kan, ini udah subscribe, ininya kan Y-nya masih gede, ini udah kecil kan, kita biar seragam aja sih. Sebenarnya nggak ada yang salah. Cuman, mana dia? Ini dia. Cuman pengen bikin ininya jadi subscribe. Oke. Oh, udah. Berarti, wah, ini udah ke-6 aja nih. Ini udah selesai ya. Yang ke-6, aplikasi optimasi fungsi bivariat. Oke. Apa tuh aplikasi? Kita lihat nih langsung contohnya aja ya. Karena kan ini udah applied-nya seperti apa kan. Belanja iklan. Sebuah perusahaan yang menjual barang memiliki fungsi belanja iklan TV dan radio. Jadi ini hasil penjualan barang sini. Usaha yang dilakukan, X-nya itu misalnya untuk iklan TV, Y-nya untuk radio. Jadi setelah melakukan iklan pasti dong ada perubahan di ini kan, hasil penjualannya gitu kan. Dimana Z adalah jumlah barang terjual, X adalah jumlah belanja iklan TV, Y adalah jumlah belanja iklan radio. Tentukan jumlah X dan Y untuk memaksimalkan Z. Ini sebenarnya cuma fungsi ini aja, optimize aja kan. Jadi memaksimalkan Z. Kalau kemarin-kemarin kan kita belajar maximize fungsi ini, minimize fungsi ini sama aja. Cuman ini sekarang ada dua variabel X dan Y kan. Kalau kemarin kan cuma satu. Tentukan jumlah X dan Y untuk memaksimalkan Z. Jawab. Pertama, turunin sekali dong. Turunin sekali untuk terhadap X nih. 50.000 dikurang, ini kan Y enggak kan, karena terhadap X kan. Minus 20 X, Y-nya enggak. Yang ini kan ada X-nya nih. Berarti minus 10 Y. Dapat. Yang Y sekarang. Berarti 40.000 kurang 40 Y kurang 10 X. Sekarang kita lihat Fx sama dengan 0 dan Fy sama dengan 0. Yang ini kan 50.000 kurang 20x kurang 10Y sama dengan 0. Bisa ditulis sebagai 20x tambah 10Y sama dengan 50.000. Yang ini juga 40.000 kurang 40Y minus 10x sama dengan 0. Bisa ditulis sebagai 10x plus 40Y sama dengan 40.000. Dapat 2 ini tinggal dieliminasi. Oke. Untuk dieliminasi, ini kan tadi samakan. Ini kita nggak proses nih ya, karena kan Sabanta. Ini ada harus dikali 2 ya. Oh iya, yang bawah ini dikali 2 ya. Mana sih kursornya? Yang ini tadi ya. Ini tuh dikali 2 dari yang persamaan ori ya. Kan ini kan. Kita pengen ngilangin X-nya nih. Jadi ini dikali 2 biar sama nih berdua kan. Biar kita kurangkan jadi hilang kan. Ini dikali 2 jadi 20X tambah 80Y tambah sama dengan 80.000 ini ya. Nah, ini kemudian kita kurangkan ya. Ini hilang kan. Ini minus 70. Ini minus 30.000. Y-nya sama dengan 48,57. Substitusikan Y-nya ini kemana? Ke sini. Oke. Jadi kan 20X tambah 10 kali 428,57 sama dengan 50.000. 20X sama dengan 50.000 kurang 42857. Ini karena dikasih 10 kan. 4.285,7. 20X sama dengan 45714,3. Karena ini 50 kurang 4.000 ya. 4.000 sekian. Dapatnya segini, 20X segini. X-nya dapat 2285,72. Dapat X, dapat Y, masukin ke persamaan yang FZ tadi, yang Z tadi. Total penjualan nilai X dan Y di atas adalah, ini ya, F dari 2285,72, 428,57 adalah, ini ya, tinggal dimasukin, dikali, ini masukin X sama Y-nya, dapat angka 65.714.296 unit. Oke. Angkanya aja keriting, sebenarnya sih gampang. Oke, ini kalau kemarin di kuliah kita take a break dulu, tapi kita bisa lanjut langsung ke
praktikum atau latihan soal ya. Yang pertama soal derivatif orde 1, 2. Tentukan urutan pertama, tentukan turunan pertama dan kedua dari fungsi ini. Fx, y 7x pangkat 3 minus 5x kuadrat y tambah 8y pangkat 3. Turunan pertama fx, ini kan berarti 21x kuadrat dikurang 10xy. Fy-nya berarti minus 5x kuadrat nih ya, hati-hati di sini ya, karena dia nyampur nih berdua kan. Kalau yang y-nya berarti dia ini kan konstan 5-nya, berarti 5x kuadrat, y-nya hilang kan, karena cuma pangkat 1, turunin sekali jadi pangkat 0. Jadi apapun pangkat 0 itu sama dengan 1 kan hasilnya. Kemudian tambah ini 24 y kuadrat. Oke, udah dapat ini sama dapat ini. Turunin yang kedua, yang murni ya, x terhadap x berarti 42x kurang 10y. Y terhadap y berarti ini enggak kan, 48y. Yang mix dari x turunin ke y berarti ini minus 10x. Dari y turunin ke x berarti minus 10x. Yang teorem sama ya. Oke. Sekarang lanjut soal optimasi fungsi bivariat. Temukan titik kritis dari fungsi fxy sama dengan minus 2x kuadrat minus y kuadrat tambah 8x tambah 10y minus 5xy. Turunin sekali fx ya, min 4x plus 8 min 5y. Turunin sekali terhadap y, min 2y tambah 10 kurang 5x. Oke, fx sama dengan 0, berarti ini ya, ini kan sama dengan 0 kan, ini sama dengan 0, berarti kan si 2 ini pindah aja ke kanan, berarti 4x tambah 5y sama dengan 8. Oke. Ini udah, yang y sekarang ya. Yang y, f-y sama dengan 0. Ini berarti ini berdua pindah ke kanan ya. 5x tambah 2y sama dengan 10. Ini udah dapat 5x 2y, ini kan 4x 5y, 5x 2y. Yang mana yang mau kita eliminasi? Yang y misalnya, ini dikali 2 ya. Ini dikali 2. Ini dikali 5. Ya kan? Berarti dikali 2 ini kan 8x plus 10y, ini 16. Ini berarti 25x 10y, ini 50. 5 kali 10 sini ya. Dapat ininya udah coret. Ini kan berarti dikurang ya. Dikurang. 8 kurang 25 minus 17. 16 kurang 50 minus 34. X-nya dapat 2. Substitusikan X-nya ini ke yang mana? Ke yang ini nih. Yang ini. Boleh juga sih yang mana, bebas. Yang antara dua ini. X-nya dapat nih kan. 4 kali 2. Yang ini kan 4 kali 2 tambah 5Y sama dengan 8. 5Y sama dengan 0. Berarti Y-nya sama dengan 0. Oke. Udah dapat nilai X. Udah dapat nilai Y. Substitusikan ke yang ori, yang Z ini, yang fxy ya. Masukin nih. Minus 2 dalam kurung 2 kuadrat kurang Y-nya 0. Tambah 8 kali 2. Tambah 10 kali 0. Minus 5 kali 2 kali 0. Sama dengan min 8 plus 16 sama dengan 8. Titik kritis terjadi di X, Y, Z. 2,0,8. Lanjut. Soal aplikasi optimasi fungsi bivariat. Pricing model. Sebuah perusahaan menjual 2 produk. Permintaan untuk keduanya adalah ini ya. Jadi ini quantity ya. Quantity 1, quantity produk 1, quantity produk 2. Yang quantity produk 1 150 kurang 2 kali price produk 1 dikurang price produk 2. Kalau kemarin awal-awal kita kan ngomongin quantity produk cuma dipengaruhi oleh price-nya, nggak dipengaruhi oleh price produk lain. Kalau ini dipengaruhi oleh price produk lain nih, lihat ya, price produk 2. Quantity 2 juga gitu, 200 kurang price produk 1 kurang 3 kali price produk 2. Dia dipengaruhi produk 1 juga di sini. Yang ini dipengaruhi produk 2, ya kan? Di mana P adalah harga dan Q adalah jumlah permintaan, biasa.
Jadi revenue-nya apa? Revenue-nya berarti kan P kali Q dong, ya enggak? R sama dengan P1 kali Q1 tambah P2 kali Q2. Nah ini agak panjang kelihatannya kan, rame. Sebenarnya sih sederhana banget ini. Tinggal, ini kan, function dari P1 P2 itu adalah P1 kali Q1, Q1 yang ini dong, ya kan? 150 kurang 2P1 minus P2, tambah P2 kali Q2 yang ini kan. P2 kali dalam kurung 200 kurang P1 minus 3P2 ini ya. Udah deh tinggal dieksekusi aja nih. Ini kan dapat 150 P1, ini dapat 2P1 kuadrat, ini dapat P1 P2, kemudian ini 200 P2, terus P1 P2 minus P1 P2, ini minus 3P2 kuadrat gitu kan. Ini ada yang bisa hilang nggak? Ini kan P1 P2, P1 P2 jadi min 2 P1 P2. 200 tetap sama, ini tetap sama, tetap sama, tetap sama. Tinggal ini berdua digabung nih ya sama ini. Jadi min 2 P1 P2. Kemudian ini keterusan ini subscriptnya. FP1 adalah 150 kurang 4 P1 P2. Ntar, ini kayaknya udah waktu itu. Oh, di save-nya kan di Google Drive ya, bukan yang sini. Ah, sudahlah. Oke, discard dulu. Kita, bentar ya. Jadi, ini nggak ada yang salah, cuman dibenerin ini aja nih. Nah, tuh kan, biar nggak salah paham. Ntar kiranya ini adalah bagian dari SP2 atau gimana gitu kan. Oke, dah. Balik lagi. Nih ya. Turunan pertama terhadap P1 yang ini dong, berarti kan 150 ya. Kemudian di sini ini ya, minus 4 P1 minus 2 P2 ini ya. Oke, hati-hati ini ya kalau yang lagi nyampur gini kan, minus 2 P2. Turunin sekali terhadap P2. Oke, berarti minus 2 P1 yang ini 200 tambah 200 ini ya. Kemudian minus 6 P2. Oke, udah turunin sekali. Seperti biasa kita lihat dong FP1 sama dengan 0 dan FP2 sama dengan 0-nya. Dapat ini nih. 4P1 tambah 2P2 sama dengan 150. 2P1 tambah 6P2 sama dengan 200. Kita mau eliminasi. Siapa yang kita mau eliminasi? Yang ini nih, yang P1 ya. Ini kita kali 2 biar ntar kita kurangin. Hilang dia kan. Udah di sini kan. Kita kurangin. Ini hilang kan. 2 minus 12 sama dengan min 10, 150 minus 400 sama dengan min 2,5, P2 sama dengan 25. Dapat 25, substitusikan ke yang mana? Ke yang ini, atau yang bawah juga boleh. 4P1 tambah 2 kali 25 sama dengan 150, 4P1 sama dengan 100, P1 sama dengan 25. Dapat P1 dan P2, substitusikan ke FZ atau si FXY ini ya. Kok FZ sih? Ke Z atau FXY ini. F dalam kurung 25 nih ya. P1-nya 25, P2 25. FXY atau dalam hal ini F P1, P2. 150 kali 25 dikurang 2 kali 25 kuadrat dikurang 25 kali 25. Ini fungsi yang tadi yang awal ya. Tambah 200 kali 25 kurang 3 kali 25 pangkat 2. Dapatlah 4375. Fungsi yang mana Pak? Yang ini loh, yang ini loh. Cah. Apa sih? Ini. Bentar. Nah ini nih. Fungsi yang ini nih. Yang ini. Yang tadi kan R sama dengan P1 kali P2. Ini P2 kali P2. Berarti kan ini dikali P1. Ini dikali P2. Dapat pokoknya ujung terakhirnya yang ini nih. Begitu kita udah dapat P1 sama P2-nya. Substitusikan ke sini sih. Ke persamaan ini. Dapatlah yang ini. Kelihatannya agak panjang ya. Nih. Titik kritis F terjadi pada 25,25,4375. Ini sebenarnya karena 1000 delimiter ya. Bukan berarti ini ada 4 koordinat, tapi ini adalah P1, ini adalah P2, ini adalah Z-nya. Ini kayaknya ntar pindah nih. Gitu kan emang suka. Nah ini. Oke, ini ya. Derivatif keduanya. Yang ini yang pure ya. Ini yang pure, yang bawah juga yang pure. Jadi FP1 diturunkan terhadap P1 berarti minus 4. Ntar loh.
Wait. Mana sih? Oh enggak, ini kan karena udah sama dengan 0 dong. Kalau mau lihat yang FP1 yang asli ini nih. Ini FP1 kan. Diturunkan terhadap P1 berarti minus 4. Ya enggak? Ini diturunkan terhadap P2 berarti minus 6. Oke. Ini ya, minus 4, minus 6. Yang FP1 kalau diturunkan terhadap P2, yang ini turunkan terhadap P2 berarti min 2. FP2 diturunkan terhadap P1 berarti min 2 juga. Yang teorem applied lagi di sini ya. Kemudian kita mau lihat apa nih? Kita mau ngecek ini beneran apa maksimum atau minimum gitu ya. Kita ngeliat pakai determinan. Rumusnya tadi kan D dalam kurung P1, P2. Rumusnya adalah si murni dikali murni dikurang dengan mix kuadrat ya. Jadi ini kan FP1P1 dikali FP2P2 dikurang FP1P2 kuadrat atau FP2P1 kuadrat boleh. Atau FP1P2 dikali FP2P1 boleh. Dapat ini ya. Ini min 4 kali min 6 dikurang min 2 kuadrat. Dapatlah 24 kurang 4 sama dengan 20. Oke. Karena si D, X asterisk, Y terus lebih besar dari 0, tadi kan 20 ya. Dan FP1P1 maupun FP2P2 keduanya negatif. Nilai relatif maksimum ada pada grafik di mana P125, P2 sama dengan 25. Revenue akan maksimal pada 4.375 ketika kedua produk dijual pada nilai 25. Jadi kalau kita ngeliat gambarnya, ini sama sebenarnya kayak tadi waktu pas yang awal bagian pertama. Representasi grafis dari fungsi bivariatif ya. Kita pertama gambar yang plane yang sini dulu gitu kan. Dapat. Kemudian gambar yang ini. Ini kan yang P1. Kalau tadi kan pakai X, Y, Z kan. Ini kan, ini yang anggaplah ini Z di atas, ini X nih ya gitu ya. Kita ngeliat yang P1 dulu di mana sini berarti apa? P1 ke S berarti P2-nya 0. Pas yang ini kita lihat P2 ke S di mana P1-nya 0. Udah dapat nih kan? Kurva yang ini sama yang ini. Udah dapat. Kemudian kalau mau gampang kita nggak usah lihat Z. Ya ini kan karena cuma buat gambar sketsa kan, bukan yang akurat gitu kan. Kalau ntar di soal gitu ya. Tapi kalau mau iseng gambar yang akurat berarti kita kayak tadi juga di yang bagian pertama. Kita ngelihat waktu Z-nya 0, kita bikin tabel untuk yang X maupun yang Y. Tapi kalau di sini, kita langsung aja ngelihat nih. Dapat nih, P125 sambar sini. P225 sambar sini. Kemudian si S-nya berarti di 2375. Kita tinggal bikin nih ya, misalnya nih ya. Gimana? Ini ke atas ini. Sampai di 4000 sekian ya. Sini berarti ya. Ini kan berarti begini. Berarti di sini dia ya. Kurang lebih ya. 25 yang ini ketemu di mana? Kalau kita mau lihat sama dengan si S-nya berarti dia ketemu di sini. Kemudian mana sih? Anggaplah di sini ya. Nah dia ketemu itunya di sini nih. Berarti titik puncak di sini yang 25,25,4.375. Kita tinggal bikin mengkurva di sini, Kalau ini otomatis tadi kita bikin awalnya kan. Udah dapatlah grafiknya. Gitu. Oke. Sedangkan jumlah permintaan adalah tinggal kita masukin ke persamaan yang awal tadi nih ya, Q1-nya. Masukin 150 kurang 2 kali P1 sama dengan 25 nih kurang dengan P2 kalau nggak salah ya. Coba aja lihat nih. Nih. Kurang 2 P1 minus 2 P2. Q2 sama dengan 200 minus P1 kurang 3 P2. Q1 dapat total demandnya adalah 75. Q2 total demandnya 100. Habis deh. Oke, kalau ini di kelas emang ada kuisnya. Kalau di sini nggak ada ya. Oke, ini sudah selesai. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Sampai ketemu lagi nanti di pertemuan ke-14. Tapi ini apa? Seperti yang saya bilang di kelas kemarin, ini makanya kenapa saya percepat, saya nggak bisa hadir hari Jumat kemarin itu karena saya bikin ini sama bikin yang kemarin vlog di kelas gitu ya. Jadi sampai ketemu lagi nanti di pertemuan ke-14 sebelum UAS ya. Terima kasih atas perhatiannya, atas atensinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan tetap semangat.